Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk memahami ilmu yang diajarkan pada kali ini. Dan kita akan melanjutkan kajian kita sebelumnya tentang bagaimana petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang sistem digesti. Sistem digesti dan sistem urinary. Dari kedua sistem ini kita sudah bahas sebelumnya. Kita tahu sistem digesti itu fungsi utamanya untuk apa? Untuk mengolah apa yang kita makan untuk keperluan tubuh kita. Sistem urinary ya, untuk membuang metabolit ya, atau sisa-sisa yang tidak diperlukan di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah? Ya, sebagainya kita sudah bahas. Ini yang kita bahas sebelumnya, tentang bagaimana Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kita untuk makan. Ada juga puasa, ada juga adab makan dan minum. Ini sudah kita bahas. Dan selanjutnya, kali ini kita akan membahas korelasi klinis terkait kesalahan pola makan, kemudian tentang hadas, najis, istinja, dan bersuci. Mari kita mulai. Ini bahasan yang keempat, korelasi klinis terkait kesalahan pola makan. Dari sekalian, kesalahan pola makan ini mempunyai implikasi bagi kesehatan kita. Dan secara klinis itu nanti akan muncul beberapa keadaan. Di antara kesalahan pola makan itu antara lain, ya, makan berlebihan. Jadi bisa porsinya yang berlebihan, bisa jenis tertentu yang berlebihan. Jadi mungkin porsinya sedang sebenarnya, tetapi karena yang dimakan itu jenis makanan tertentu saja, maka dia juga bisa mengalami suatu kondisi yang berlebihan. Nah, apa implikasinya makan berlebihan itu? Nah, ini antara lain. Bisa terjadi obesity, overweight. Kita tahu orang yang overweight itu banyak mengalami masalah-masalah terkait dengan kesehatannya. Jadi overweight itu bukan kondisi yang baik. Karena itu bagusnya pada kondisi yang ideal. Nah, kelebihan secara parsial jenis makanan tertentu yang dikonsumsi
bisa terjadi hiperkolesterolemi, kadar kolesterol darahnya itu meningkat dengan berbagai macam akibatnya. Kita tahu kolesterol yang tinggi itu akan mengalami gangguan-gangguan tertentu, ya. Gangguan pembuluh darah, terjadi sumbatan-sumbatan, ya, yang nanti juga kalau terjadi di jantung akan terjadi gangguan jantung. Ya. Kalau yang tersumbat aliran darah koroner, ya, maka akan terjadi jantung koroner. Ini berbagai macam akibat yang mungkin terjadi. Hiperlipidemi, hiperurisemi, dan gangguan sindrom metabolik yang mungkin terjadi kalau kita banyak mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Ini beberapa kondisi yang mungkin saja bisa terjadi. Dan kita tahu sekarang ini bahwa pola penyakit itu banyak didominasi oleh kelebihan makan, ya, atau makan yang berlebihan. Nah, dengan berbagai macam gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pola makan yang berlebihan. Nah, di samping itu juga ada apa? Ada makan tidak adekuat, itu juga tidak baik. Ya. Artinya dari sisi kecukupan gizinya tidak memadai, tidak adekuat, itu juga akan menimbulkan gangguan-gangguan kesehatan. Apa saja? Ya antara lain ya ada stunting, ada malnutrisi, ada defisiensi vitamin, mineral dan lain-lain. Ya. Ini kondisi kekurangan zat gizi baik berupa protein, ya, karbohidrat, lemak, vitamin. Ya. Itu kalau kekurangan itu juga kondisinya menjadi kurang baik. Dan tentu nanti akan banyak kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan klinis terkait makan yang tidak adekuat. Meskipun sekarang kasusnya semakin jarang ya, meskipun masih ada, tetapi tidak sebanyak gangguan kelebihan makan. Gangguan kelebihan makan ini lebih banyak dialami oleh manusia sekarang, karena sekarang ini kita berada pada kondisi yang cukup makmur. Sehingga orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu makannya cenderung untuk makan secara berlebihan. Kuliah terdahulu kita sudah sampaikan ya, bahwa makan itu sesungguhnya sekedar cukup untuk menegakkan tulang punggung. Artinya apa? Tidak boleh sampai kenyang. Dan Nabi kita itu memberikan contoh makan itu secukupnya saja. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini prinsip secukupnya. Jadi lapar itu indikator kita harus segera makan, tapi ketika makan jangan sampai terasa kekenyangan. Masih ingat porsinya? Untuk lambung kita berapa harus kita isi? Berdasarkan hadis Nabi, sepertiga diisi makanan, sepertiga diisi air, dan sepertiganya diisi udara. Sepertiga makan itu tidak sampai menimbulkan rasa kenyang. Jadi sensasinya kita tidak merasakan kenyang, itu sepertiga terisi. Nah, kalau kita sampai merasa kenyang setiap makan, berarti sebenarnya ya kita ini sudah cukup lebih ya mengkonsumsi makanan. Nah, selanjutnya bahasan berikutnya ya, tentang hadas, najis, dan istinja. Kita tahu bahwa produk dari sistem digesti
itu ampasnya dikeluarkan dalam bentuk feses melalui anus. Jadi mengeluarkan feses lewat anus itu menimbulkan hadas. Demikian juga dalam sistem digesti itu terproduksi apa? Gas. Nah, sehingga kalau gas di dalam usus kita sudah berlebihan, dia harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Nah, proses pengeluaran gas yang berasal dari sistem digesti itu juga menimbulkan hadas. Ini hadas yang bisa terjadi karena apa? Karena keluarnya sesuatu dari sistem digesti kita. Kemudian juga dari apa? Dari sistem urinary kita. Miksi atau kencing itu juga menimbulkan hadas. Apa itu hadas? Apa itu hadas? Secara istilah, hadas itu adalah wasfun qaimun bil badani yamna'u minas shalah wa nahwiha mimma tusratu lahu thahar. Hadas itu adalah suatu keadaan yang terjadi pada badan yang membuat seseorang terlarang melakukan sholat dan ibadah lain yang disyaratkan harus dalam keadaan suci. Itu hadas. Ya. Yang terjadi pada badan, kajian kita, ya, yang terjadi pada sistem gastrointestinal dan urinary. Apa yang terjadi di gastrointestinal yang keluar lewat pintu bawah, ya, lubang bawah, itu bisa defekasi, bisa flatus. Defekasi mengeluarkan feses, ya. Jadi sisa-sisa makanan yang harus dibuang dalam bentuk feses. Ya, jadi setiap keluar menimbulkan hadas. Ya. Kemudian juga proses pencernaan itu menghasilkan gas. Dalam waktu tertentu gas ini semakin bertambah. Ya. Ketika jumlahnya sampai ambang tertentu harus dikeluarkan. Pengeluarannya lewat mana? Juga lewat pintu bawah, lewat anus. Ini juga menimbulkan hadas. Dalam kondisi tertentu, ya, kita bisa sering ya, buang hadas ya, dalam bentuk feses, misalnya dalam kondisi diare itu bisa sering. Ya. Bisa juga kalau produksi gasnya tinggi, kita menjadi sering flatus. Ini hadas, ya, menyebabkan kita tidak boleh melakukan sholat dan ibadah-ibadah lain yang disyaratkan harus dalam keadaan suci. Hadas, ya, yang muncul dari sistem digesti. Yang muncul dari sistem sistem urinary melewati uretra, ya, itu setiap ada yang keluar dari situ berhadas. Kalau yang keluar itu urin, dia masuk hadas biasa. Kalau yang keluar itu adalah sperma, nah, dia termasuk hadas yang harus mandi. Nanti kita bahas ya, hadas mana yang harus wudhu dan mana yang harus mandi.
Nah, ini jenis-jenis hadas, ya, jenis-jenis hadas. Hadas kecil, ya, yakni apa-apa yang menyebabkan wajibnya wudhu. Yang dari urinary ada miksi, ya, miksi itu menimbulkan hadas kecil. Ya. Ini yang belum tertulis di sini ada keluar madhi. Madhi itu akibat seseorang mungkin syahwatnya terangsang sehingga mengeluarkan sesuatu, ya. Tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma, ya. Hanya seperti cairan begitu. Ya, itu juga harus disucikan. Ya. Kemudian juga flatus itu dari sistem digesti, defikasi itu juga dari sistem digesti. Ini hadas kecil. Ada yang hadas besar, ya, hadas besar. Keadaan yang menyebabkan wajib mandi. Ini ada yang terkait dengan sistem urinary, ada yang tidak. Ya. Seperti jima, koitus, ya. Itu ya dekat-dekat urinary, ya. Proses jimaknya itu sendiri. Ya. Koitus. Itu menimbulkan hadas besar. Ejakulasi. Ejakulasi itu keluarnya sperma itu masih melewati uretra. Meskipun saluran awalnya berbeda, tetapi lewat uretra. Jadi melewati juga bagian dari sistem urinary. Nah, menstruasi itu saluran yang berbeda, berbarium juga berbeda, dysfunctional bleeding itu juga berbeda. Nah, hadas besar ini untuk membersihkannya perlu mandi, sedangkan hadas kecil itu cukup dengan berwudu. Hadas, ya. Nah, tentang hadas ini ada hadis dari Salman. Ia berkata bahwa ada yang bertanya padanya, apakah Nabi kalian mengajari segala sesuatu sampai tentang buang kotoran? Salman menjawab, iya. Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar maupun air kecil. Beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Beliau juga melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 batu. Begitu pula kami dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Jadi urusan buang air besar, buang air kecil itu ternyata menjadi perhatian dari agama kita. Perhatian dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga tata caranya juga diatur. Mau berhadas, itu kan ada rangsangnya. Mau flatus, mau defikasi, mau miksi, itu ada rangsangnya. Dan kita tahu ketika rangsang itu muncul, sehingga kita mencari tempat untuk melakukannya. Miksi atau defikasi. Ya. Nah, ini Rasulullah melarang menghadap kiblat. Perhatikan ini larangan Rasulullah, ya, untuk miksi maupun defikasi menghadap kiblat. Nah, ini nanti kalau Anda membangun rumah, perhatikan ya bagaimana posisi WC-nya, ya, posisi toiletnya bagaimana, sehingga WC itu usahakan positioningnya tidak sampai menghadap atau membelakangi kiblat.
Apalagi kalau yang WC duduk maupun jongkok itu kan posisinya sudah tertentu ya. Kalau kita salah menghadapkan sampai menghadap kiblat atau membelakangi, nah ini kita melanggar aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, ya, ada adabnya. Bagaimana kita defekasi atau miksi. Ini sesuatu yang menimbulkan hadas terkait digesti maupun urineri, itu ada adabnya, ada tata caranya, ada SOP-nya. Bagaimana SOP-nya? Yang pertama, mesti dilakukan pada tempatnya, tidak boleh sembarangan. Nah, Rasulullah dulu ya biasanya memilih tempat-tempat tertentu yang terbuka atau di tempat-tempat yang jauh dari tempat lalu lalang orang. Tapi kita sekarang karena dunia ini semakin banyak dihuni oleh orang, maka kita harus mempersiapkan tempat khusus yang memang disiapkan khusus untuk tempat defekasi dan miksi, yakni di toilet. Nah, kita bangun toilet, nah kita kalau mau miksi, kalau mau defekasi, ya pada tempatnya itu. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh sembarangan. Ya. Yang kedua, ketika kita masuk toilet, itu diatur langkahnya. Langkah kaki kiri terlebih dahulu. Jadi begitu Anda sudah masuk area toilet, ya biasanya ada pintunya, maka ketika memasuki area toilet itu, langkahnya kaki kiri terlebih dahulu. Dan ketika melangkahkan kaki kiri itu, sambil berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Nah, Masya Allah, ajaran Islam ya. Mau BAB, BAK saja, kita mesti berdoa. Masuk area toilet, kita berdoa. Mohon perlindungan Allah ya, dari segala kejahatan dan kotoran. Jadi begitu masuk, kaki kiri berdoa. Nah, ketika kita miksi atau defekasi, hindari menghadap kiblat. Ya, hindari menghadap kiblat. Kalau kita di Indonesia, kiblatnya ke arah barat laut. Ya, barat agak serong ke kanan sedikit, ya, beberapa derajat, ya, itu kiblatnya. Jadi hindarkan menghadap kiblat. Begitu selesai, beristinja dengan tangan kiri. Ya, nanti cara istinja saya jelaskan pada sesi berikutnya, ya, atau pada bagian berikutnya. Dan begitu sudah selesai beristinja, ya, keluarnya dari toilet ya, dengan langkah kaki kanan dan berdoa. Doa singkatnya, Ghufranak. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Ghufranak. Ini yang panjang ada,
Tapi ini saya beri yang pendek, ya, sehingga Anda harus menghafal yang pendek ini. Dan usahakan ini menjadi bagian dari habit Anda, habit kita. Jadi begitu pikiran kita mengarahkan untuk menuju toilet, artinya kita berniat untuk memasuki toilet, maka yang tergerak memasuki terlebih dahulu adalah kaki kiri. Berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ya, tidak menghadap kiblat, beristinjaknya tangan kiri, ya, tangan kiri. Setelah selesai hajat kita keluar toilet dengan kaki kanan, ya. Langkah kaki kanan dulu, dan berdoa ghufranak. Ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu. Kemudian kita bahas tentang najis yang berasal dari digesti dan urinari. Ada produk-produk yang najis yang berasal dari sistem digesti dan urinari. Apa saja yang najis? Dari produk urinari, di situ ada urin. Ada urin. Air kencing. Ya. Ada madhi. Madhi itu cairan yang keluar ketika muncul syahwat. Tetapi belum sampai ejakulasi. Kalau ejakulasi itu mengeluarkan sperma, air mani. Tapi kalau madhi itu cairan awal, ya, cairan awal, madhi. Kemudian ada feses, ya, ada feses, ya, ada feses. Ini merupakan sesuatu yang najis yang berasal dari sistem digesti dan urinari kita. Para ulama masih ada lagi tambahan yang berasal dari digesti, itu kalau muncul muntahan, vomitus. Vomitus itu ada ulama yang menggolongkan ini juga termasuk bagian dari najis, jadi harus dibersihkan. Nah, ini termasuk yang disebut dengan najis mutawasitoh. Najis itu ada 3 macam najis, ya. Najis yang paling ringan, najis mukhaffafah. Mukhaffafah itu najis yang berasal dari urinnya anak kecil yang belum makan selain ASI. Nah, kalau ASI-nya eksklusif ya sampai 6 bulan, ya, maka anak punya anak sampai usia 6 bulan sebelum makan yang selain ASI, maka urinnya itu termasuk najis mukhaffafah. Nah, yang kedua, najis mutawasitoh itu yang selain itu. Nah, nanti kita mengenal ada najis juga yang disebut dengan najis mughaladoh. Najis mughaladoh itu najis yang berasal dari babi dan anjing, ya, dan turunannya. Nah, turunannya itu ya dagingnya dan lain sebagainya. Ini najis mughaladoh. Nah, untuk yang keluar dari sistem digesti dan urinari, ya, ini yang najis, ya, sifatnya najisnya mukhaffafah dan mutawasitoh. Yang mukhaffafah kalau dia berasal dari bayi, ya, yang belum makan kecuali ASI. Selebihnya dia termasuk najis
mutawassithah. Ya. Cara membersihkan, ya, ini berdasarkan HPT. HPT itu himpunan putusan tarjih yang sudah diverifikasi, ya, tata cara yang sudah diverifikasi oleh tarjih. Tarjih itu lembaga Muhammadiyah untuk membahas urusan-urusan ini. Ya. Cara membersihkannya, apabila sebagian dari badanmu, pakaianmu, tempat salat terkena najis, hendaklah. Jadi badan kita terkena najis, ya, itu misalnya kita miksi, berarti terkena najis itu bagian apa? Bagian uretra paling ujung, ya, uretra, pintu keluar uretra kena najis itu harus dibersihkan. Ya. Atau mungkin nanti kena celana, celana itu kena najis, ya. Atau bagian pakaian, ya. Atau tempat sholat itu harus suci. Maka cara membersihkannya dibasuh. Ini membasuhkannya dengan apa? Dengan air. Dengan menggosok dan menghilangkannya. Kalau itu darah haid, misalnya ada darah di situ harus sampai hilang, sehingga hilanglah sifat-sifatnya dari rupa, bau, dan rasanya dengan air yang suci. Dan tidak mengapa tertinggal bekas salah satu dari sifat najis tadi. Jadi dibersihkan sampai bersih, ya. Syukur semua sifat-sifatnya, bendanya tidak ada, warnanya tidak ada, baunya tidak ada, rasanya tidak ada, sudah, ya, bersih betul. Ini sempurna artinya. Tapi ada kalanya warnanya itu sudah sulit untuk dirubah. Misalnya kena darah, tidak bisa bersih sama sekali, ini tidak mengapa. Yang jelas sifat-sifat yang lainnya sudah hilang. Ini untuk najis yang biasa, yang mutawassithah. Untuk menghilangkan najis kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan, yang tadi istilahnya mukhaffafah tadi, ya, perciki dengan air sampai basah. Jadi cukup dibersihkan air. Kalau sudah basah, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Jadi lebih mudah, ya, untuk najis yang ringan. Tetapi apabila terkena air liur anjing, ini cucilah 7 kali, salah satunya dengan debu bersih. Nyucinya harus lebih banyak. Salah satunya dengan debu bersih. Ya, tapi dalam kajian-kajian berikutnya, debu bersih ini bisa digantikan dengan sabun misalnya. Jadi salah satunya harus dibersihkan dengan sabun sehingga betul-betul bersih. Ini tentang najis. Nah, selanjutnya istinja. Istinja itu apa? Membersihkan bagian yang dilewati oleh hadas berupa feses maupun urin. Yakni apa? Anus, pintu luar anus, juga pintu luar uretra. Ini istinja. Bagaimana cara istinjanya? Hendaklah beristinja dengan air atau batu atau lainnya yang bukan tulang atau kotoran. Jadi kita beristinja itu utamanya pakai air. Ya, dibersihkan pakai air sampai bersih. Tidak ada sisa-sisanya, ya, bersih. Ya. Utamanya dengan air. Tapi kalau tidak ketemu air, itu boleh dengan apa? Dengan batu.
harus 3 batu minimal, atau lainnya yang bukan tulang atau kotoran. Kalau tulang atau kotoran kering tidak boleh. Ya. Tapi benda lainnya itu boleh. Ya, boleh. Ada istilah istijmar. Nah, istijmar ini membersihkan kotoran dengan batu. Ya, itu istinja yang menggunakan batu, yaitu namanya istijmar. Ya, jadi kita boleh membersihkan dengan batu. Ya. Tetapi syaratnya tidak boleh kurang dari 3 batu. Untuk meyakinkan bahwa sudah betul-betul bersih. Nah, batu boleh diganti dengan yang bukan batu. Dengan syarat bendanya suci. Ya, bukan benda yang najis. Jadi bendanya harus suci. Bisa membersihkan atau mengangkat kotoran. Jadi dia itu sifatnya bisa membersihkan, bisa menyerap kotoran. Bukan sesuatu yang berharga atau dimuliakan. Misalnya baju. Baju itu kalau bajunya terbuat dari katun itu bisa menyerap, bisa untuk membersihkan. Tetapi tidak boleh karena apa? Baju itu sesuatu yang berharga, dimuliakan. Jadi yang boleh apa? Ya misalnya sekarang banyak tersedia tisu. Tisu, biasanya di pesawat itu disiapkan tisu, di hotel-hotel disiapkan tisu. Nah, ini bisa digunakan untuk menggantikan batu. Tapi tetap yang paling utama itu dengan menggunakan air. Itu yang paling utama. Yang lain boleh kalau kesulitan mendapatkan air. Nah, akibat hadas, kita harus menyucikan diri dengan wudhu dan tayamum. Itu kalau hadasnya hadas kecil. Jadi kalau miksi, kemudian keluar madhi, atau defikasi, maka cara menyucikan diri dengan wudhu atau tayamum. Anda sudah bisa ya, tentu sudah harus bisa ya. Cuman ini mengingatkan bagaimana wudhu yang benar. Ya. Ini menurut Himpunan Putusan Tarjih. Apabila hendak berwudhu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim dengan mengikhlaskan niatnya karena Allah. Jadi ketika kita mau berwudu sudah di depan keran gitu ya. Kalau kita pakai keran atau sudah di depan bak mandi atau di bak yang ada airnya kalau kita pakai bak, pokoknya kita sudah berada pada fasilitas yang memungkinkan untuk berwudu. Itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat karena Allah. Saya berwudu karena Allah. Tapi nggak usah diucapkan, nggak apa-apa. Yang penting pikiran Anda sudah tahu bahwa Anda akan berwudu. Nah, selanjutnya basuhlah telapak tanganmu 3 kali. Di telapak tangan ini kita basuh 3 kali. Gosoklah gigimu dengan kayu arok atau sesamanya. Ini idealnya kayu arok itu kayu siwak ya, kayu siwak. Kalau nggak ada ya sekarang ini sikat gigi. Ya. Sesamanya itu bisa berupa sikat gigi. Kemudian berkumurlah dan isaplah air dari telapak tangan sebelah dan berkumurlah. Ya, jadi kita ngambil dengan tangan sebelah itu artinya satu tangan aja bukan 2 tangan ya. Artinya satu tangan ya. Kita begini. Kemudian kita isap air ya dari telapak tangan. Jadi ketika kita berkumur itu airnya kita ambil dari
ini dari satu telapak tangan ya, ada airnya, terus kita isap, ya, kemudian berkumur. Jadi setelah berkumur, kemudian dibuang, dilakukan 3 kali. Dan sempurnakanlah dalam berkumur dengan mengisap air itu apabila kamu sedang tidak berpuasa. Artinya apa? Diisap lewat apa? Lewat hidung. Itu namanya insyikok. Mengisap air lewat hidung itu termasuk bagian menyempurnakan wudhu kita. Dan itu Masya Allah, penelitian menunjukkan orang yang sering berinsyikok atau menghisap air lewat hidung, itu insidensi ispanya rendah sekali. Ada penelitian di Mesir yaitu ya. Jadi orang-orang yang terbiasa berinsyikok itu ternyata jarang kena ispa. Jadi insidensinya kecil sekali. Ini salah satu dampak kesehatan karena ketika insyikok ya, itu bulu-bulu yang menjadi penyaring udara kita itu dibersihkan. Sehingga fungsi penyaringannya itu akan menjadi sangat optimal. Insyikok. Kalau yang nggak biasa itu terasa agak sakit, agak nggak enak. Tapi kalau sudah biasa itu nggak masalah. Saya ini kalau misalnya terasa mau flu gitu ya, kemudian berinsyikok, itu biasanya nggak jadi flu. Kemudian basuhlah mukamu 3 kali dengan mengusap 2 sudut matamu, dan lebihkanlah membasuhnya dengan digosok dan sela-selailah janggutmu. Ya. Jadi membasuh muka dengan mengusap 2 sudut mata. Ini supaya kena semua. Jadi kita 2 tangan ini ya membawa air, langsung kita bawa ke muka kita dari atas begini turun ya. Nah, ini ujung jari kita itu sampai ke ujung mata, di sudut mata. Ini sampai sudut mata. Nah, jempol kita, 2 jempol kita itu langsung sampai menyela-nyelai janggut kita ini, ya. Sehingga janggut kita itu terkena. Ya, 3 kali. Jadi air kita bawa mulai dari atas begini, terus semua bagian muka terkena dengan sekali usapan. Ya. Jadi bukan begini-begini ya, tapi 2 airnya kita kita taruh di atas ini langsung turun. Ini. Ya. Jadi sudut matanya langsung kena pada dengan ujung jari kita itu ya, langsung kena di sini. Nah, jenggotnya ini langsung jempol kita yang berperan. Kemudian basuhlah kedua tanganmu. Basuhlah wamsahu warsilu hingga kedua sikumu dengan digosok 3 kali. Dan sela-selailah jarimu dengan melebihkan membasuh kedua tanganmu mulai tangan kanan. Ya. Jadi membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Ya, ini begini. Ya. Jadi dari atas, ya, kalau kita pakai keran, kita tiriskan di telapak tangan. Nah, kemudian kita begini, ya, sampai ke siku, ya, naik lagi sampai sini. Jadi 1 kali satu kali usapan, gosokan, ya, mulai dari atas, ya, depan kena, langsung ke atasnya itu yang bagian bawah yang kena. Ya. Kemudian yang kiri sama, kalau kita pakai keran, ya, itu kita tiriskan kita pancurkan di telapak tangan, kemudian airnya kita tiriskan ke bawah, ya, ini begini. Nah, jadi semua bagian tangan itu terkena, ya, gosokan, ya, terkena gosokan dengan Dengan sekali gerakan, ya. Ini 3 kali, ya, kanan 3 kali, baru kemudian kiri 3 kali. Lalu usaplah ubun-ubunmu
dan atas sorbanmu dengan menjalankan kedua telapak dari ujung muka kepala hingga tengkuk dan dikembalikan lagi pada permulaan. Kemudian usaplah kedua telingamu, sebelah luarnya dengan kedua ibu jarimu, dan sebelah dalamnya dengan kedua jari telunjukmu. Begini. Ya, ini ketika mengusap ini airnya kita buang dulu ya. Jadi kita tinggal mengandalkan air yang menempel pada telapak tangan. Usap dari atas begini ya, ke belakang ya, sampai di belakang, naik lagi sampai depan. Kemudian ini ujung jari kita itu ya, jari telunjuk kita masuk ke lubang telinga. Kemudian jempol kita itu di belakang telinga, di bagian cuping telinga, kemudian kita gerakkan ke atas begini. Ya. Nah, cukup sekali ya. Ingat ya. Gini sampai belakang, maju, kemudian ini kita masukkan ke lubang telinga ya. Kemudian ini jempol kita mulai dari bagian bawah telinga di bagian belakang kita gerakkan ke atas sampai kita putarkan sampai ujung cuping telinga. Telinga cukup satu kali ya, kepala dan telinga. Selanjutnya lalu basuhlah kedua kakimu beserta kedua mata kaki dengan digosok 3 kali dan sela-selailah jari-jari kakimu dengan melebihkan membasuh keduanya. Mulailah dari yang kanan dan sempurnakanlah membasuh kedua kaki itu. Jadi membasuh kaki itu sampai kedua mata kaki dan jari-jarinya itu kita sela-selai ini ya, begini ya, dibersihkan begini. Ya, ini contohnya pakai tangan karena kaki saya nggak mungkin naik ini ya. Oke. Jadi kita bersihkan begini ya sampai ke mata kaki ya, dibersihkan. Jadi bukan hanya kena pancuran air tapi harus kita gosok karena perintahnya waghsilu. Waghsilu itu cuci. Ya, kalau kita mencuci baju itu kan ya ada dikucek-kucek, digosok dan lain sebagainya. Sama dengan mencuci anggota badan kita dalam berwudu itu juga harus kita gosok-gosok. Nah, kemudian berdoalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Ini wudhu. Selesai ya, wudhu ya. Nah, selanjutnya, jika kamu berhalangan menggunakan air karena sakit atau khawatir mendapatkan madarat, atau kamu di dalam bepergian kemudian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan debu yang baik untuk mengganti wudhu dan mandi. Jadi tayamum ini bisa untuk mengganti wudhu dan mandi. Jadi bukan hanya karena tidak ada air ya, tapi karena ada hambatan, gangguan untuk menggunakan air, sehingga berbahaya menggunakan air. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita cukup bertayamum. Caranya bagaimana? Letakkan kedua telapak tanganmu ke tanah. Lalu tiuplah keduanya dengan ikhlas niatmu karena Allah. Dan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Cari tanah yang bersih ya. Jadi, tangan kita tempelkan di tanah. Kalau misalnya pas tidak dekat dengan tanah, misalnya di dalam pesawat bagaimana? Ya, cari tempat yang berdebu ya. Biasanya jok di depan kita itu pasti berdebu ya. Sudah kita tempelkan. Ya. Usaplah dengan kedua tanganmu pada mukamu dan kedua telapak tanganmu. Ya, jadi usap kedua tanganmu pada mukamu, begini usapnya ya. Dan dengan kedua telapak tanganmu. Jadi kita tempelkan di tanah, kita tiup
supaya tidak terlalu banyak debu yang di tangan, ya. Kemudian tempelkan di muka, ya, supaya semua kena satu kali usapan begini. Kemudian begini. Ya. Saya bertayamum. Mudah, ya. Apabila kamu dapat menggunakan air, maka bersucilah dengan air. Nah, selanjutnya, kalau hadas besar atau dalam kondisi Jumat, kita mandi. Apabila kamu berjinabat karena mengeluarkan air mani atau bertemunya kedua persunatan, mengeluarkan air mani itu berarti terjadi ejakulasi, baik karena bertemunya kedua persunatan, ini maksudnya koitus, ya, terjadi koitus. Nah, keluar air mani tidak selalu karena koitus, ya mungkin karena mimpi, ya mimpi bisa ejakulasi, ya, atau kondisi-kondisi yang lain, ya ini bisa terjadi ejakulasi, ya. Atau kamu baru lepas dari haid atau nifas, maka hendaklah kamu mandi. Gimana caranya? Mulailah dengan membasuh kedua tanganmu dengan ikhlas niatmu karena Allah. Ya, jadi membasah tangan, ya tentu bagus juga kita Bismillah, ya. Niat kita mandi karena Allah. Tidak perlu diucapkan, yang penting kesadarannya itu sadar, ya, bahwa Anda sedang mau mandi karena hadas besar atau karena mau menghadiri sholat Jumat. Lalu, jadi setelah membasuh tangan tadi, lalu basuhlah atau cucilah kemaluanmu dengan tangan kirimu dan gosoklah tanganmu pada tanah atau apa yang menjadi gantinya. Ya, jadi yang menjadi gantinya itu ya sabun. Ya. Kita bisa mencuci dengan sabun sehingga kemaluan tadi menjadi bersih. Ya. Kemudian berwuduklah. Ya, jadi setelah mencuci kemaluan, kemudian berwuduk seperti yang saya terangkan sebelumnya. Setelah berwuduk, kemudian ambillah air dan masuklah jari-jarimu pada pokok rambut dengan sedikit wangi-wangian sesudah dilepaskan rambutnya, mulai dari sisi kanan. Ini perlu dilepas rambut ini yang rambutnya panjang sehingga dikucir atau diikat, ya dilepas dulu. Ya, baik laki-laki maupun perempuan yang rambutnya panjang dikucir, lepas dulu, diurai, ya. Baru kemudian dimasukkan jari-jari sampai pada pokok rambut, ya, dengan sedikit wangi-wangian. Nah, wangi-wangian itu sekarang di sampo itu hampir semuanya ada wangi-wangiannya. Ya. Jadi dengan sampo, ya, setelah dibasahi, kemudian kita kita gosok-gosok sampai pangkal rambutnya, ya, dengan sampo, ya, dengan sampo. Nah, lalu tuanglah air ke atas kepalamu 3 kali. Lalu ratakan atas badanmu semuanya dengan digosok. Ya, jadi setelah kepala itu terlebih dahulu kepala ya disampoin, ya, kemudian seluruh badan kita ya basuh, ya, hingga kedua kaki dengan mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Jadi mulai yang kanan dulu, ya. Jadi kepala tadi juga dari yang kanan dulu, ya, baru yang kiri disampoin, kemudian badannya yang kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Nah, semua anggota badan dibasahi dan digosok. Mulai dari yang kanan. Dan pesan Nabi, jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Secukupnya saja. Ini cara mandi. Ya.
adik-adik sekalian, kita masalah digesti aja mendapatkan perhatian ini ya, karena implikasinya ada hadasnya, ada najisnya, sehingga kita mesti mengelola dengan sebaik-baiknya. Kemudian bermanfaat, dan jadilah dokter yang memahami ajaran Islam dengan baik, sehingga yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah. Demikian ya adik-adik sekalian, ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.